kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Dan karena itu Ibu Guru minta kesediaan dari Elizabeth untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman serta Ibu Guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tuhan Yesus, tolong buka akal dan pikiran kami agar pelajaran yang diberikan Ibu Guru bisa menjadi berkat di masa depan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Elizabeth. Silakan duduk. Ketua kelas mana? Saya Bu. Ketua kelas berapa yang tidak hadir? Semua hadir Bu. Semuanya hadir ya? Ya puji Tuhan, semuanya hadir. Ibu Guru percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, kesehatan, bahkan kekuatan kemampuan sehingga semuanya bisa hadir di saat ini untuk kita melakukan seluruh proses pembelajaran kita di hari ini. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau tanya, apakah semuanya sudah sarapan? Sudah Ibu. Sudah sarapan ya? Iya Ibu Ibu. Guru berharap demikian supaya pada saat prosesnya itu anak-anak tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat supaya seluruh proses kita di saat ini juga pun dapat berjalan dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat, yaitu tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Adapun ayat referensi yang akan kita pakai untuk mempelajari tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam terdapat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Ibu Guru ulangi ya. Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Ibu Guru minta kesediaan dari salah satu anak untuk membacanya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus tengah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamukkan taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari materi tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam, ada 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam proses pembelajaran nanti. Kita sama-sama akan mencapainya, yaitu yang pertama, peserta didik kelas 3 dapat memahami kehadiran Allah dalam berbagai gejala alam menurut Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu peserta didik kelas 3 dapat memiliki kepedulian terhadap gejala-gejala alam yang terjadi di sekitarnya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik kelas 3 dapat menunjukkan kepedulian kepada orang lain yang mengalami musibah terkena bencana alam menurut Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu
35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa di antara anak-anak yang pernah mendengar bunyi petir? Apakah anak-anak pernah mendengar bunyi petir? Pernah. Takut tidak? Pasti takut kan? Bahkan ketika ada orang yang saking takutnya sampai ketika mendengar bunyi petir dia langsung berlari dan mencari tempat persembunyian untuk bersembunyi. Nah, anak-anak, petir itu juga adalah merupakan gejala alam. Anak-anak, ada yang tahu apa itu gejala alam? Tidak tahu? Ibu Guru mau tanya lagi. Siapa di antara anak-anak yang masih ingat pembelajaran kita di pembelajaran sebelumnya? Apa itu? Musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau. Jadi pada pembelajaran sebelumnya itu, pembelajaran 3, kita sudah belajar tentang musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau ini juga punya kaitan erat dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gejala alam. Dan karena itu Ibu Guru mau tanya, apakah anak-anak pernahkah mendengar tentang gejala alam? Pernah, Ibu. Pernah. Kalau pernah, berarti apa itu gejala alam? Gejala alam adalah bencana yang terjadi di lingkungan sekitar. Bencana yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Bagus, Ibu Guru senang seperti itu. Tapi yang lebih jelasnya, apakah anak-anak ingin tahu tentang apa itu gejala alam? Ya, Ibu. Kalau ingin tahu, penasaran kan? Oke, mari kita belajar bersama ya. Nah, anak-anak, gejala alam adalah tanda-tanda yang terjadi di alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Gejala alam itu terdiri dari 2 macam. Ada gejala alam yang dapat memberikan manfaat bagi manusia. Gejala alam yang memberikan manfaat bagi manusia itu contohnya seperti apa? Siapa tahu? Hujan. Hujan, betul. Hujan itu dia memberikan manfaat apa bagi manusia? Siapa yang bisa? Hujan, silakan. Memberikan manfaat bagi manusia untuk menyirami tanaman yang Untuk menyirami tanaman. Dan apa lagi selain menyirami tanaman hujan? Manfaatnya untuk apa? untuk mandi. Untuk mandi, betul. Untuk apa lagi? Siapa yang bisa? Yang lain masih pikir-pikir ya. Oke, itulah manfaat dari hujan. Kalau hujan itu kan untuk yang tadi salah satunya sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Misalnya Elizabeth tadi bilang untuk mandi, Victor bilang untuk menyiram tanaman. Ada banyak sekali manfaat dari hujan yang kita nikmati, bukan kita saja tetapi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari gejala alam. Gejala alam yang memberikan manfaat bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Dan gejala alam yang kedua yaitu gejala alam yang dapat memberikan kerugian bagi manusia. Gejala alam yang dapat menimbulkan masalah bagi manusia. Contohnya apa? Siapa yang bisa? Gejala alam yang dapat membawa kerugian manusia. Contohnya apa? Gempa bumi. Longsor, gempa bumi, betul. Apalagi? Banjir. Apalagi? Gunung meletus. Gunung meletus. Ada banyak sekali gejala alam yang memberikan dampak atau kerugian bagi manusia. Ibu Guru mau tanya lagi. Apakah di antara anak-anak ada yang pernah mengalami yang namanya banjir dan gempa bumi? Pernah di mana? Oh, di Makassar. Oh, Juan pernah dari Makassar ya? Oh, di Makassar. Kalau Juan pernah mengalaminya di Makassar, katanya banjir ya. Tapi kita di lain di sini ada atau tidak banjir? Tidak
Iya kan? Iya, karena daerah kita ini daerah kekeringan yang mengalami kekeringan, jadi untuk banjir itu tidak pernah terjadi. Tetapi banjir ini dia terjadi di daerah-daerah yang memang curah hujannya banyak. Dan banjir ini ketika terjadi, maka otomatis pasti menimbulkan bencana bagi manusia maupun semua yang ada di lokasi sekitar terjadi bencana itu. Nah, anak-anak, kalau memang dilihat di sini memang yang tadi guru sampaikan bahwa itu tidak pernah terjadi. Tetapi pada tahun 2018 itu pernah terjadi di Aceh. Di Aceh itu terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi dan likuifaksi. Oh, likuifaksi, kalau anak kelas 3 pasti tidak terlalu paham ya tentang likuifaksi. Itu terjadi pergeseran tanah. Jadi pada saat itu ada banyak sekali orang-orang, saudara-saudara kita di sana mengalami musibah yang luar biasa. Bukan hanya gempa, bukan hanya likuifaksi, tetapi terjadi juga tsunami yang memakan banyak korban jiwa. Kalau kita ngomong hanya lewat tonton saja ya, kita hanya dengan cara menonton saja kita bisa menyaksikan betapa menderitanya saudara-saudara kita, sesama kita yang ada di hari ini. Kita juga belajar sesuai dengan referensi Alkitab yang sudah tadi dibacakan oleh Victor tadi, bahwa di situ dikisahkan bahwa di dalam Alkitab juga menceritakan tentang gejala alam yang dialami. Nah, kira-kira siapa-siapa saja yang mengalami gejala alam yang ada di dalam Alkitab itu? Bahkan mungkin cara apa saja yang mereka bisa lakukan supaya bisa mereka selamat daripada gejala alam itu? Mari kita sama-sama saksikan video berikut. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur dipulihkan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau dapat pulih kau dengan binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
bencana alam yang ada di dalam video tadi? Jadi silakan. Yesus dan murid-muridnya. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa selamat dari bencana tersebut? Silakan Victor. Mereka membangunkan Yesus dan Yesus menghentikan badai tersebut. Oke, terima kasih Victor. Mereka membangunkan Yesus dan meminta bantuan kepada Yesus untuk Yesus segera menolong mereka. Dan pada saat itu, lewat pertolongan Yesus meredakan badai tersebut. Nah, anak-anak, dari video yang sudah boleh kita saksikan bersama, dapatlah kita belajar bahwa angin topan, danau dapat ditaklukkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Ia berkuasa atas kehidupan manusia, bahkan atas alam ini. Tidak ada kuasa di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, yang dapat menandingi kuasa daripada Tuhan Yesus. Satu-satunya yang bisa menaklukkan bumi ini, satu-satunya yang bisa menaklukkan badai di tengah-tengah kehidupan kita hanyalah Yesus. Yang kedua, bila kita mengalami peristiwa alam, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Berdoa kepada Tuhan. Selain berdoa kepada Tuhan, Tetap tenang dan jangan takut. kita tetap tenang dan jangan takut. Seperti yang tadi kita tonton di video tadi kan, Tuhan Yesus sangat marah ketika kita takut. Tuhan Yesus sangat kecewa ketika kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Dan karena itu, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa alam di dalam kehidupan kita, maka hal yang paling utama yang kita lakukan adalah kita harus tetap tenang dan jangan takut seperti kata Tuhan Yesus pada video yang tadi kita tonton. Kemudian hal yang paling penting dilakukan yaitu apa? Berdoa. Kita pasti berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan darinya. Di dalam Mazmur 107 ayat 29 yang juga adalah merupakan referensi bacaan kita pada bacaan yang kedua, di situ Raja Daud juga mengakui kuasa daripada Allah. Dia mengakui bahwa segala sesuatu atau semua yang terjadi di dunia ini berada di dalam kendali Tuhan Yesus. Padahal kita tahu bahwa Raja Daud itu adalah seorang raja. Yang pastinya kalau seorang raja maka dia pasti memiliki kekuatan. Dia memiliki power. Dan kalau seseorang yang memiliki kekuatan, punya power, punya kekayaan, maka mungkin saja dia akan melupakan Tuhan. Tetapi Raja Daud tidak. Walaupun dia memiliki segalanya, tetapi dia mengakui sungguh bahwa yang bisa mengendalikan badai hidupnya itu hanya Tuhan. Itu hal yang luar biasa daripada Raja Daud. Bahkan kita semua mesti belajar dari itu. Kita mesti belajar dari itu bahwa ketika bencana menimpa kehidupan kita, ketika kita mengalami berbagai macam masalah-masalah, persoalan-persoalan, bukan saja badai misalnya angin ribut, bukan saja banjir, bukan saja longsor, bukan saja gempa bumi, tetapi mungkin saja persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengandalkan siapa? Tuhan. Tidak ada kuasa siapapun juga, tidak ada pertolongan yang berasal daripada dunia ini yang bisa memberikan kita pertolongan yang baik. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus. Dan karena itu ketika kita menemui masalah, ingatlah kata Tuhan Yesus tadi, kita harus tenang dan kita harus berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita dan kita pun bisa dibebaskan dari badai hidup itu. Nah anak-anak, demikianlah materi kita di saat ini. Dan sekarang ada tugas LKPD. LKPD ada di tangan anak-anak. Sudah Ibu Guru bagikan tadi ya? Oke, sekarang sesuai dengan tugas yang ada pada LKPD, Ibu Guru minta anak-anak untuk mengerjakannya sesuai dengan perintah yang ada pada LKPD.
ke-41 tentang kisah angin ribut diredakan. Kemudian ibu guru minta dari anak-anak untuk menuliskan kembali cerita anak-anak sendiri sesuai dengan kisah yang ada pada Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Mungkin dalam kehidupan anak-anak ada menemui masalah, dan ketika merasa bahwa meminta pertolongan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu benar-benar ada dan nyata dalam kehidupan anak-anak, maka ibu guru minta untuk anak-anak bisa ceritakan kembali kisah anak-anak itu di dalam LKPD yang sudah ibu guru siapkan. Ibu guru kasih waktu 5 menit. Oke, selamat bekerja. Juang, sudah? Elizabeth? Oke, anak-anak semua sudah? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, masing-masing letakkan LKPD-nya di atas meja saja. Ibu guru akan mengambil masing-masing dan ibu guru akan memeriksanya.
periksa pekerjaan dari anak-anak. Bagus ceritanya. Dan Victor 90, Ingrid 80, Rianti 80, Juan 80, Eva 90, Stephen 80, Elizabeth bagus 90, Gilbert 80, Nela 80, Jaden 90. Bagus ya? Nilainya semuanya bagus-bagus. Terima kasih. Mengakhiri pertemuan kita di hari ini, Ibu Guru mau menyampaikan kepada anak-anak bahwa misalnya dari pembelajaran kita, nah anak-anak, jika ada teman atau sesama kita yang mengalami peristiwa alam, apa yang mesti kita lakukan sebagai anak Tuhan? Berdoa, apalagi? Membantu mereka, apalagi? Memberikan tenaga, itu juga masuk di dalam membantu. Nah anak-anak, sebagai anak Tuhan, yang mesti kita lakukan untuk menolong sesama kita yang mengalami peristiwa alam, yaitu kita mesti berempati dengan mereka. Apa itu empati? Empati adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang tersebut, yaitu dengan cara menolong seperti tadi anak-anak sudah sebutkan, membantu mereka. Membantu mereka dengan cara apa? Yaitu memberikan materi berupa apa saja itu? Berupa uang, betul. Apalagi? Sembako itu apa saja? Beras, sarimi, pakaian dan lain-lain. Ya, itulah contoh bantuan berupa sembako. Selain beras, sarimi, minyak goreng, apalagi telur, dan lain-lain. Itu contoh bantuan berupa materi. Selain itu juga ada contoh bantuan berupa tenaga. Kalau contoh bantuan berupa tenaga yaitu, ini khususnya orang besar ya. Kalau orang besar itu membantu untuk membersihkan lokasi terjadinya bencana alam. Bukan hanya membantu membersihkan saja, tetapi mungkin saja ada yang membantu untuk mengangkat yang korban luka-luka, betul sekali, korban yang terkena bencana alam saja luka-luka, bahkan mungkin yang meninggal. Itu contoh bantuan berupa tenaga. Selain itu juga ada contoh bantuan berupa doa. Berdoa supaya apa? Contoh bantuan berupa doa itu seperti apa? Agar Tuhan selalu menyertai mereka, agar Tuhan menolong mereka, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Itulah contoh-contoh bantuan yang mesti kita berikan kepada saudara kita, teman-teman kita yang mengalami korban bencana alam. Nah anak-anak, dari materi kita tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam, dapatlah Ibu Guru simpulkan bahwa yang mesti kita lakukan adalah yang pertama, ketika mengalami bencana alam, jangan pernah kita takut.
Ketika mengalami berbagai macam cobaan hidup, jangan pernah kita takut. Berharaplah kepada Allah, berdoalah kepadanya, dan meminta perlindungan darinya selalu. Karena tidak ada kuasa siapapun juga yang ada di muka bumi ini yang bisa menolong kita selain Allah di dalam Yesus Kristus yang bisa menolong kehidupan kita. Yang kedua, jika ada saudara-saudara kita, sesama kita yang tertimpa bencana, jangan pernah kita berkeras hati, tapi biarlah kita membuka diri kita, membuka hati kita untuk mengulurkan tangan kita kepada mereka, yaitu dengan cara menolong mereka, membantu mereka dengan cara-cara kita tersendiri. Bantuan-bantuan itu yang kita berikan baik berupa materi, tenaga maupun doa. Itu yang mesti kita wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Nah anak-anak, itulah kesimpulan yang sudah bisa kita simpulkan di saat ini. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan di hari ini, ada pekerjaan rumah yang mesti anak-anak kerjakan nantinya di rumah, yaitu tadi masing-masing sudah kerja di LPPD kan? Memang hasilnya bagus, tetapi Ibu lihat ada yang berupa coretan-coretan dan lain sebagainya yang masih kotor. Dan karena itu Ibu Guru mintakan untuk pulang, perbaiki, kemudian rapikan hasil kerja daripada anak-anak. Dan nantinya pada pertemuan berikutnya Ibu Guru minta supaya masing-masing anak akan ke depan dan membacakan hasil kerjanya pada pertemuan berikutnya. Paham? Paham. Oke, sebelum kita pulang dan menutup seluruh kegiatan kita di saat ini, Ibu Guru minta semuanya berdiri. Dan kita akan menyanyi bersama dengan menggunakan gerakan. Ya, semangat ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah anak-anak, sebelum kita menutup perjumpaan kita di hari ini, Ibu Guru minta kesediaan dari salah satu anak untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman cerita Ibu Guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar. Biarlah pelajaran yang tadi kami belajar bersama dapat kami menyimpan itu untuk masa depan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Victor. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nah anak-anak, demikianlah pertemuan kita di hari ini. Jangan lupa tugas PR-nya dan selamat siang untuk semuanya. Siang.